Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Capstan C22114 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Rancangan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Klinik Kesehatan XYZ berbasis Android yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Firman Ferdiansyah, ada Erma Hendra Agung Wicaksono, ada Yudawa Fiudin, dan saya sendiri Reina Lamia. Latar belakang pada proyek kami yaitu Klinik XYZ sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan pusat atau daerah atau perorangan merupakan bagian dari sumber kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di klinik mempunyai karakteristik yang sangat kompleks sehingga perlu diterapkan sistem informasi yang baik. Setiap klinik wajib melaksanakan sistem informasi manajemen klinik agar dapat melakukan suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data klinik yang terintegrasi. Tujuan pembuatan aplikasi yang pertama meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan klinik XYZ. Yang kedua mengembangkan sistem yang lebih baik dari sistem informasi yang sudah ada. Yang ketiga memberikan informasi up-to-date terhadap pasien. Yang keempat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya di bidang pengembangan sistem informasi manajemen antrian klinik XYZ. Manfaat pembuatan aplikasi. Yang pertama, meningkatkan daya minat pasien untuk berkunjung kembali dengan pemanfaatan aplikasi informasi pelayanan kesehatan berbasis mobile. Yang kedua, dapat menurunkan waktu tunggu pasien dalam pendaftaran rawat jalan. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi pasien untuk melakukan pendaftaran pada klinik tanpa harus datang lebih awal atau dini hari untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan di klinik XYZ. Arsitektur sistem. Aplikasi klien atau Android yang dibangun pada penelitian ini terintegrasi oleh Application Programming Interface yang menggunakan metode REST. Dapat dilihat pada gambar merupakan skema pengambilan data menggunakan REST API. Data jasa yang sudah dipesan oleh pengguna nantinya akan digabungkan dan dikirim dalam bentuk JSON. Kemudian data tersebut akan dikirim ke server API. Server API akan melakukan proses permintaan ke database. Oke, berikut adalah perancangan sistem yang kami buat. Yang pertama itu ada halaman login. Jika sudah punya akun, maka si pasien harus menginputkan data loginnya. Jika belum punya akun, pasien harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Jika sudah berhasil, maka pasien bisa menginputkan kembali untuk melakukan login. Jika sudah berhasil login, maka pasien akan beralih ke halaman utama. Di halaman utama terdapat beberapa menu. Yang pertama itu ada menu dokter, yang kedua itu menu reservasi, yang ketiga itu menu pasien, dan yang terakhir itu memilih menu obat. Dalam use case flowchart di bawah ini memiliki skenario. Yang pertama, aktor atau pasien melakukan asosiasi login. Ketika login berhasil, pasien dapat langsung ke halaman utama. Tetapi, jika login gagal, pasien kembali ke halaman login untuk melakukan login ulang. Yang kedua, aktor atau pasien terhubung halaman utama setelah proses login terpenuhi. Yang ketiga, dari halaman utama, aktor dapat mengakses jadwal dokter untuk informasi jadwal dokter dan informasi ketersediaan stok obat-obatan. Dan yang keempat, dari halaman utama, pasien juga dapat melakukan reservasi untuk input data diri pasien. Untuk realisasi tabel seperti berikut. Yang pertama itu ada tabel user, ada tabel reservasi, ada tabel dokter, ada tabel pasien, dan tabel obat. Untuk desain interface-nya seperti berikut. Yang pertama itu ada halaman login, yang kedua itu menu, yang menu utama, yang ketiga itu ada menu dokter, yang keempat itu ada menu info obat, yang kelima itu ada menu pasien, dan yang terakhir adalah menu reservasi.
Kemudian untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh saudara Mahendra dan Firman. Ya, perkenalkan nama saya Firman Ferdiansyah dan teman saya Mahendra Agung Wicaksono. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan program dan saya sebagai menjalankan itu API. Yang pertama itu kita akan mengakses API terlebih dahulu, yaitu menggunakan IP config di bagian terminal pada folder API-nya itu. Oh ya, untuk sebelum menjalankan ini API-nya, eh, folder API ini harus ditaruh di folder htdoc yang bagian SMPP. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan memanggil API-nya tersebut. Di sini akan diketik yaitu PHP Spark server eh, strip host dan API-nya sendiri, yaitu 192.168.1.76. Nanti akan muncul berupa localhost. Nah, localhost ini yaitu API-nya. Dan ini nih untuk mengakses data yang ada di database tersebut. Nah, untuk mengetes localhost di sini akan menggunakan itu Postman. Nah, Postman adalah untuk mengecek API-nya berhasil atau tidaknya. Di sini kita copy paste saja bagian get. Dan di sini tuh kan di aplikasi kami itu ada da- data pasien, data dokter, dan data apa reservasi. Di sini saya akan mencoba mengecek untuk bagian data dokter terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Nah, apabila berhasil, maka ini akan muncul ya berupa data dokter tersebut. Dan kita akan mencobanya lagi yaitu pada data reservasinya. Maka berhasil. Nah, ketika berhasil, maka data itu juga akan muncul. Nah, muncul juga ya eh, berupa ID, nama, jam, dan ID dokter. Selanjutnya yaitu kita akan menerapkan eh, localhost tersebut di dalam Android Studio. Nah, untuk menerapkan di Android Studio, kita menerapkannya di API client. Di sini kita akan menggantikan localhost yang baru saja kita panggil di server. Nah, lanjut kita akan menjalankan programnya. Oke, selanjutnya sebelum perkenalkan nama saya Erwah Indra Wijaksono. Sebelumnya kami minta maaf karena terdapat kekurangan pada hasil kerja caption kami yang mana terdapat error ketika login sehingga tidak bisa mengakses halaman lain. Jadi untuk itu saya beri alternatif sebuah gambaran ketika aplikasi ini berjalan. Oke, yang pertama ini adalah halaman sign in untuk daftar akun ketika user belum memiliki akun. Cukup memasukkan username dan password. Lalu selanjutnya menu home, yaitu terdapat 4 pilihan, yaitu reservasi, infobat, dokter, dan pasien. Kemudian selanjutnya ini adalah tampilan menu untuk daftar pasien. Terdapat ID dokter, jam reservasi, dan juga nama pasien. Oke, selanjutnya ini adalah halaman dokter. Di halaman dokter ini terdapat ID dokter, nama dokter, kemudian spesialis, bidang spesialis, dan juga jadwal dokter tersebut. Lalu ini adalah info pasien yang sudah selesai ketika pemeriksaan. Lalu ini adalah form reservasi untuk membooking jadwal dokter. Oke, sekian dari tim kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.